Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beni Pranata, NPM 18150072. Saya dari Prodi Vokasional Informatika semester 5 kelas C. Jadi di sini saya akan membaca rangkuman saya yang berjudul Supervisi dan Administrasi Kurikulum dalam Pendidikan. Administrasi dan supervisi adalah dua bidang tugas dalam penyelenggaraan pendidikan yang saling membutuhkan dalam usaha meningkatkan pelayanan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif. Adapun konsep administrasi kurikulum yang terdiri dari yang pertama, administrasi sebagai suatu proses keseluruhan. Yang kedua, manusia yang terlibat dalam proses administrasi. Yang ketiga, proses administrasi senantiasa bertujuan. Pada prinsipnya, administrasi dilaksanakan dalam bentuk kerjasama. Kemudian yang kelima, proses administrasi memerlukan dukungan, peralatan, dan perlengkapan. Baiklah, yang kedua yaitu konsep supervisi kurikulum. Pengertian dari supervisi kurikulum yaitu semua usaha yang dilakukan oleh supervisor dalam bentuk pemberian bantuan, bimbingan, penggerakan, motivasi, nasihat, dan pengarahan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam PBM, proses belajar mengajar. Baru ada pula fungsi supervisi kurikulum. Yang pertama, fungsi edukatif, yang kedua fungsi kurikuler, yang ketiga fungsi kepembimbingan, yang keempat fungsi administratif, yang kelima fungsi pengabdian. Kemudian ada pula ciri-ciri supervisi kurikulum. Yang pertama yaitu sebagai proses perbaikan pengerjaan, yang kedua memudahkan para siswa belajar, yang ketiga untuk menentukan kegiatan-kegiatan mempelajari dan memperbaiki kondisi-kondisi lingkungan belajar dan pertumbuhan para siswa atau guru. Yang keempat yaitu membantu situasi belajar bagi siswa. Kemudian ada pula perbedaan antara administrasi pendidikan dan supervisi pendidikan, yaitu persiapan berbeda dengan pelaksanaan, otoritas bertentangan dengan pelayanan, yang ketiga keseluruhan dan bagian-bagian. Supervisi dan perbaikan kurikulum terdiri atas 4, yaitu yang pertama peranan guru sebagai tenaga profesional, yang kedua kemampuan guru profesional, yang ketiga perbaikan kurikulum bermula dari guru, yang keempat hubungan guru administrator orang tua. Kemudian ada pula konsep manajemen pendidikan. Yang pertama, konsep pendidikan merupakan suatu dimensi pembangunan proses pendidikan terkait dan dengan proses pembangunan, sedangkan pembangunan diarahkan dan bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia. Kemudian konsep manajemen pendidikan yang terdiri atas manajemen pendidikan sebagai suatu sistem atau proses pengolahan, kemudian suatu proses atau sistem organisasi dan peningkatan kemanusiaan. Kemudian sebagai akibat dari dianutnya pendekatan sistem dalam pendidikan. Baiklah, cukup sekian saja yang dapat saya ringkas atau saya rangkum. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.